kita boleh ada di rumah Tuhan, kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dalam segala kondisi keadaan kita. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa baik dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah tidak baik, Dia selalu baik. Dia ada dan menyertai keberadaan kehidupan kita. Karena itu, mari bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Satu ayat kita akan baca menjadi ayat untuk kita renungkan pada saat ini. Mari saudara, dimanapun engkau berada, mari kita ambil Alkitab kita buka bersama-sama satu bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 kita akan baca bersama-sama pada saat ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Yang sudah temukan katakan amin. Puji Tuhan, mari dengan penuh semangat kita membaca bersama-sama setiap perkataan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Demikianlah firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan baik, satu kali lagi saya akan baca untuk kita semua, dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan hari ini saudara, kita boleh bersyukur, kita boleh menaikkan pujian kita karena pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita terus alami sampai pada hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang dialami oleh kita saat ini, namun saya tahu bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Adalah Tuhan yang selalu setia. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Secara sadar kita menyadari bahwa sebagai pribadi orang-orang, sebagai manusia-manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, tentunya kita merasa bahwa kita ada di dalam pertolongan Tuhan. Namun juga kita menyadari bahwa ada tantangan-tantangan, ada pergumulan-pergumulan, ada pencobaan-pencobaan yang diperhadapkan kepada kehidupan kita di setiap perjalanan kehidupan kita. Siapa yang tidak ada pencobaan? Siapa yang tidak ada pergumulan? Siapa yang tidak ada kekhawatiran dalam kehidupannya? Nah, ini datang dalam kehidupan kita, ya. Bahkan kadangkala masalah, pencobaan, pergumulan yang diperhadapkan kepada kita, kita sebagai pribadi yang menghadapi masalah-masalah atau pencobaan-pencobaan itu merasa seolah-olah kita tidak sanggup lagi, kita tidak mampu lagi, kita mau menyerah, kita mau berkata bahwa aduh, sampai di sini kita bebatas kekuatan, ya. Ini yang dialami oleh keberadaan kehidupan kita. Bahkan tidak sedikit yang ketika mengalami berbagai macam persoalan, masalah kehidupan, mulai ragu akan kuasa Tuhan, mulai meragukan akan kuasa Tuhan, mulai menganggap bahwa tidak ada pembelaan Tuhan. Bahkan ya saudara, dalam pergumulan mereka mungkin mempersalahkan Tuhan di dalamnya, ya. Nah, pada bacaan kita yang kita baca pada saat ini, kita mau diajar bahwa kita sanggup untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita, dan kita harus melihat segala masalah, segala pencobaan, segala tantangan yang diperhadapkan kita dari sudut pandang yang benar, saudara. Kita akan melihat beberapa hal
yang berkaitan dengan masalah pergumulan pencobaan dari sudut pandang yang benar berdasarkan pembacaan yang sudah kita baca tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Sehingga ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi pergumulan, apalagi di tengah-tengah situasi saat ini, kita bisa bersikap dengan benar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat dalam firman Tuhan dikatakan yang pertama, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan amin. Jadi pertama kita perlu memahami, kita perlu memandang segala pencobaan, segala masalah, segala tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa kita sudah tidak mampu, kita sudah tidak sanggup lagi menghadapi, Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Ya saudara, artinya bahwa setiap masalah yang ada dalam hidup kita adalah masalah yang biasa untuk setiap makhluk hidup, ya. Selama kita hidup, selama kita masih bernafas, kita menghadapi yang namanya masalah-masalah kehidupan, ya. Ada masalah-masalah kehidupan yang kita alami dalam hidup ini. Dari mulai kita lahir, ya. Dari mulai kita lahir sampai kita tua, kita menghadapi berbagai macam masalah-masalah kehidupan. Masalah bayi berbeda dengan masalah orang yang sudah tua. Tetapi dalam rangkaian usia itu ada masalah-masalah. Masalah remaja, masalah pemuda, masalah berkeluarga, masalah orang tua. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita mulai sejak lahir sampai kita tua, kita menghadapi berbagai macam masalah-masalah kehidupan. Karena itu masalah adalah, atau pencobaan itu adalah biasa yang kita alami dalam kehidupan ini. Seperti yang kita baca dalam firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ketika kita memandang pencobaan-pencobaan, ketika kita memandang masalah-masalah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah pencobaan-pencobaan biasa, maka pikiran kita, beban persoalan kita kira-kira berkurang kurang lebih 20% dari 100% pemikiran terhadap beban masalah itu, ya. Karena kita pandang, oh ini masalah adalah pencobaan-pencobaan biasa. Persentase, ya, beban dalam hidup kita berkurang 20%, ya. Ketika kita memandang masalah itu sebagai masalah biasa atau pencobaan-pencobaan biasa yang diperhadapkan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita melihat dari ayat yang kita baca tadi dikatakan pencobaan-pencobaan biasa, kemudian yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi pertama kita perlu melihat pencobaan-pencobaan itu sebagai pencobaan biasa. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita, ya. Jadi setiap masalah yang datang, setiap pencobaan, setiap pergumulan yang datang kepada kita, kita mau memandang dengan benar bahwa apapun yang kita alami, pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita manusia. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, bahkan mungkin diizinkan oleh Tuhan untuk kita menghadapi masalah dan pergumulan terjadi karena Tuhan mengetahui batas kekuatan kita. Tuhan mengetahui kapasitas kita. Contoh, ya, murid-murid yang studi, ya, para murid yang studi, yang sekolah, pasti akan menghadapi yang namanya ujian. Nah, ujian-ujian sekolah, ujian yang diberikan tentunya sesuai dengan kemampuan, ya. Jadi ujian
misalnya anak SD, tentunya akan berbeda dengan ujian anak SMP. Demikian juga SMA, bahkan universitas. Jadi berbeda. Oleh karena itu, masalah pencobaan kita perlu pandang dengan benar, bahwa ketika itu diperhadapkan kepada kita, itu tidak melebihi kekuatan kita, dan Tuhan tahu kapasitas kita, kekuatan kita sampai di mana. Ya. Ketika kita memandang seperti ini, ya, maka sampai di sini, maka beban masalah dalam hidup kita mulai berkurang lagi 20%. Jadi seberapa persen dah berkurang? Pertama, ketika orang memandang beban, masalah, pergumulan itu hanyalah sebagai pencobaan-pencobaan biasa, maka berkurang 20%. Sekarang ketika kita juga melihat, memandang bahwa oh ini tidak melebihi kekuatan kita manusia, berkurang lagi. Masih ada 60%. Aduh, beban ini. Jadi kita perlu memandang dengan benar, saudara. Selanjutnya kita melihat dalam bagian pembacaan yang kita baca tadi, dikatakan sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan, ketika kita menghadapi masalah-masalah kehidupan ini, masalah-masalah kehidupan ini tidak akan semakin membebani kehidupan kita ketika kita melihat kepada kesetiaan Allah. Amin. Ketika kita melihat kepada kesetiaan Allah, dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa Allah adalah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Katakan amin, saudara. Jadi walaupun kita merasa bahwa beban, masalah, pergumulan hari-hari ini semakin berat kita hadapi, ya saudara, namun percayalah bahwa Tuhan setia. Dia Allah yang setia. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita harus memandang kepada kesetiaan Allah. Allah adalah Allah yang setia. Dan pada waktu Dia berjanji, Dia setia dengan janji-janjinya kepada orang-orang yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi pencobaan, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan menyerah. Ingat dan lihat kepada kesetiaan Allah. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan mengetahui batas kekuatan kita, sehingga dikatakan pada waktu ada pencobaan, pada waktu ada pergumulan yang diizinkan, dikatakan firman Tuhan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau kita memperhatikan dalam kisah Ayub, saudara, dalam kisah Ayub kita memperhatikan bahwa Tuhan mengizinkan, ya. Catat baik bahwa Tuhan mengizinkan Ayub mengalami hal-hal yang dia alami dalam kehidupannya, karena Tuhan tahu bahwa Ayub mampu, Ayub sanggup, saudara. Selain itu juga kita melihat bahwa iblis tidak bisa sembarangan terhadap Ayub kecuali memang Tuhan izinkan. Jadi kesetiaan Allah, kalau kita membaca tadi, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau Tuhan tidak izinkan, pasti tidak akan terjadi. Ya, kalau kita membaca di dalam Ayub 1 ayat 12. Mari buka bersama-sama Ayub 1 ayatnya yang ke-12. Ayub 1 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata di sana, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi ini Tuhan izinkan. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, Tuhan tidak kasih kesempatan, ya, maka tidak akan terjadi. Artinya seperti yang kita baca dalam firman Tuhan tadi, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau Tuhan izinkan
untuk menghadapi persoalan-persoalan kita alami. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Amin. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Ayub 2 ayatnya yang ke-6. Ayub pasalnya yang kedua ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata di sana, kita lihat, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Karena itu Ayub ya, walaupun menghadapi pergumulan-pergumulan yang diizinkan, ujian-ujian yang terjadi dalam hidupnya diizinkan Tuhan, namun iblis tidak bisa untuk mematikan Ayub ya. Karena Tuhan bilang ya, dikatakan dia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan setia, dan Tuhan ketika dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, dia tahu batas kemampuan kita, dan dia ada mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu kita mengingat kesetiaan Allah, maka beban pergumulan kita mulai berkurang lagi 20%. Jadi sudah berapa? Sudah 60%, tinggal 40%. Jadi misalnya beban itu sudah berat sekali. Pertama kita ingat apa? Bahwa pencobaan ini pencobaan biasa. Kemudian kedua kita ingat, oh ini tidak melebihi kekuatan kita manusia. Dan ketiga kita melihat kepada kesetiaan Allah. Dia setia dan dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Maka kita mulai boleh ada kelegaan ketika kita melihat kepada 3 hal ini. Yang pertama, selanjutnya dalam bacaan kita dikatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kita perlu melihat pencobaan yang kita alami lewat kacamata firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa pada waktu kita dicobai, ingat, pada waktu kita dicobai, pada waktu kita mengalami pergumulan-pergumulan, pada waktu kita mengalami masalah-masalah, tantangan-tantangan kehidupan, Alkitab mencatat ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Artinya bahwa setiap masalah, setiap pergumulan, setiap tantangan, persoalan yang diperhadapkan kepada kita, pasti ada solusinya. Amin. Pasti ada jalan keluarnya. Kata firman Tuhan, Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar. Kadang-kala kita berpikir bahwa sudah tidak ada jalan keluar lagi. Kadang kita berpikir bahwa pintu-pintu sudah tertutup. Kita berpikir bahwa kita tidak bisa lagi menghadapi ini. Karena itu kita semakin berbeban. Karena itu beban pergumulan yang kita alami semakin terasa berat. Tetapi ketika kita melihat dalam kacamata firman Tuhan, dalam pandangan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, kita mendapati ternyata ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami pergumulan, ada jalan keluar. Amin. Ada jalan keluar. Setiap masalah di dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Amin. Asalkan apa? Hanya dibutuhkan kesabaran, hanya dibutuhkan ketabahan untuk menjalani, untuk menghadapi semuanya, sehingga kita sampai pada jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Memang ketika diperhadapkan kepada pergumulan tantangan, dibutuhkan kesabaran untuk menghadapi. Namun percayalah, selama kita menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, dengan sabar kita melalui pergumulan-pergumulan, dengan sabar kita melalui tantangan demi tantangan yang diperhadapkan kepada kita, saya percaya bahwa kita akan mengalami jalan keluar dan pertolongan Tuhan. Alkitab berkata bahwa pada waktu kita dicobai, dia Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Masalah tantangan apapun yang kita alami saat ini, ingatlah bahwa ada jalan keluar. Amin. Ada jalan keluar di dalam Tuhan.
Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sudah tidak ada jalan keluar, sudah tidak ada pengharapan lagi ya. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kalau kita mempelajari tokoh-tokoh Alkitab, kita mendapati Tuhan mengizinkan masalah, pergumulan terjadi dalam kehidupan mereka. Namun dengan sabar mereka melewati semuanya. Dan mereka mendapati ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan ketika menghadapi persoalan yang mereka alami. Ada Hana, kita lihat bersama-sama, ada Elia, ada Yosafat, ada Daud, dan banyak lagi tokoh Alkitab yang lain. Kalau mau diceritakan, mereka menemukan jalan keluar dari setiap masalah-masalah, dari setiap tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Nah, ketika kita melihat ini, maka berkurang lagi 20% ya. Jadi tinggal berapa? Tinggal 20% lagi ya. Selanjutnya kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi ya, bagaimana kita meresponi, memandang pencobaan-pencobaan dengan benar. Kita dapati di sana, di bagian akhir dari pembacaan kita dikatakan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Jadi saudara-saudara perlu taruh dalam diri saudara bahwa saudara dapat menanggung setiap persoalan, setiap masalah, setiap pergumulan yang saudara hadapi. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah saudara kalah dengan situasi keadaan yang ada di sekitar kita. Ya. Percaya sebagaimana firman Tuhan katakan, kita dapat menanggung setiap masalah pergumulan yang diterhadapkan kepada kita. Jadi Tuhan mengizinkan pergumulan kita alami karena Tuhan tahu bahwa setiap kita yang diizinkan mengalami masalah pergumulan ini, kita mampu untuk menanggungnya. Saudara perhatikan dalam Filipi 4 ayat 13 ya, Rasul Paulus mengatakan dan menulis bahwa pada waktu dia mengalami pergumulan-pergumulan yang berat dalam kehidupan dan pelayanannya, dia dapat menuliskan hal ini dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Saudara mulai menyerah hari-hari ini atas persoalan pergumulanmu, ingat segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, kalau saudara ada pikiran untuk mau menyerah, bangkit kembali iman saudara. Ingat bahwa saudara mampu menanggungnya, bukan dengan kekuatan saudara sendiri, tetapi karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, karena Tuhan yang memampukan kita. Ketika kita melihat ini, bahwa kita bisa menanggung segala persoalan masalah dengan kekuatan Tuhan, maka kita merasakan beban-beban pergumulan yang kita alami terasa lebih ringan, karena kita tahu Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita bisa menanggung setiap masalah-masalah yang diperhadapkan kepada kita. Saudara, Musa dan Yosua di awal panggilan mereka merasa sebagai seorang pemimpin yang dipercayakan Tuhan bahwa mereka tidak mampu. Mereka merasa tidak mampu. Tetapi ketika kita mempelajari, ketika kita melihat dalam kehidupan Musa maupun Yosua, kita melihat pada akhirnya mereka diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan. Yang dulunya, yang awalnya mereka merasa tidak mampu untuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, oleh pertolongan dan kuasa Tuhan, kita melihat akhirnya mereka bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Karena itu ketika kita diizinkan menghadapi berbagai macam persoalan tantangan, yakini bahwa kekuatan Allah akan diberikan bagi kita. Katakan amin. Kekuatan Allah akan diberikan bagi kita sehingga kita dapat menanggung setiap masalah, pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Ketika kita tahu bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, segala ketakutan-ketakutan, segala kekhawatiran-kekhawatiran yang diperhadapkan kepada kita, itu akan menyingkir daripada kita karena kepercayaan dan keyakinan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, dengan demikian maka beban-beban pergumulan kita tidak akan membebani kita lagi. Ya, dari persentase 100%, beban itu akan hilang. Karena apa? Kita memandang dengan cara pandang yang benar terhadap setiap masalah pergumulan yang kita hadapi. Ingat bahwa ya, pada waktu kita mengalami pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Dari lahir sampai kita tua dan mati, kita sebagai manusia banyak mengalami pencobaan. Itu adalah biasa, itu adalah wajar ya, sebagai umat manusia. Kemudian kita pandang masalah, kita tahu bahwa itu tidak melebihi kekuatan kita manusia. Dan yang ketiga, kita melihat kepada kesetiaan Allah. Allah kita adalah Allah yang setia dan segala sesuatu ada dalam kendalinya Tuhan. Dan karena itu pada waktu kita melihat kepada kesetiaan Allah, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi kalau tidak diizinkan oleh Dia, ya. Karena itu juga kita melihat kepada hal yang keempat, bahwa ada jalan keluar. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita, dan kita memandang segala pencobaan yang kita alami itu, bahwa kita dapat menanggungnya di dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada saat ini. Percayalah apapun masalahmu hari-hari ini, beban persoalan pergumulan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, jangan pernah menyerah. Kalau ada pikiran-pikiran untuk menyerah, apalagi lari dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Bangkitkan iman saudara. Katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari-hari ini terasa semakin berat, saudara, ya. Hari-hari ini ya, kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan yang kita alami sebagai orang-orang percaya. Namun Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Dia setia dan Dia tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Dia akan selalu menolong kita. Dia akan memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi persoalan dan masalah kehidupan. Dibutuhkan kesabaran untuk menjalani semuanya. Dan dibutuhkan kepercayaan dan iman yang teguh untuk tetap berharap kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Jalan keluar akan kita alami ketika kita tetap percaya dan tetap terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, mari sejenak kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita mau berserah kepada Tuhan. Apapun beban, persoalan, pergumulanmu hari-hari ini, mari datang di hadapan Tuhan. Ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari bersepakat, bersehati di dalam doa. Mari kita mau berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini ketika kami belajar dalam perenungan firman Tuhan,
yang sederhana ini, kami boleh kembali diingatkan Tuhan ketika kami mulai mau menyerah, ketika kami merasa bahwa kami tidak mampu lagi, tidak berdaya lagi, merasa sendirian dalam menjalani kehidupan, persoalan, tantangan, sehingga beban-beban yang diperhadapkan kepada kami semakin terasa berat untuk kami jalani. Kami mau menyerah, kami mungkin mau coba untuk lari dari setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Namun saat ini Tuhan, kami dikuatkan oleh firman-Mu bahwa setiap masalah, setiap pencobaan yang diperhadapkan kepada kami itu tidak melebihi kekuatan kami manusia. Bahkan ada jalan keluar di dalam keberadaan kehidupan kami akan Engkau sediakan bagi kami, karena Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah membiarkan kami sendirian untuk melewati setiap masalah, setiap persoalan yang kami alami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sanggup, kami mampu untuk melewati setiap masalah pergumulan kehidupan kami di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Ada kesembuhan, ada mujizat-mujizat, ada pertolongan-pertolongan Tuhan kami akan alami di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena itu Bapa, hamba-Mu saat ini berdoa bagi setiap umat-umat-Mu dimanapun umat-umat-Mu berada, dalam setiap beban, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi, apapun itu Tuhan, kami berdoa biarlah mereka berpengharapan di dalam Tuhan. Bangkitkan iman mereka dan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah keberadaan kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamahan Tuhan berlaku atas setiap umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan, jalan keluar Tuhan dialami oleh setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarlah kami akan terus memiliki semangat, memiliki kesabaran, ketabahan iman dalam menjalani kehidupan ini di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, ini sembah kami yang kami naikkan kepada Tuhan yang setia di dalam keberadaan kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Haleluya.